bagian berdiri menyambut hari proklamasi kita akan angkat lagu kebangsaan kita Indonesia Raya. Tuhan Bapa kami dalam kerajaan surga, Tuhan yang baik Allah kami. Terima kasih Bapa dengan kasih Tuhan. Pagi ini kami boleh bertemu, berkumpul dalam ibadah Tanya kami ya Allah. Terima kasih sepanjang minggu ini Tuhan berkati kami. Tuhan berikan segala yang terbaik untuk kehidupan kami. Tuhan berikan perlindungan dan kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Mohon ampun ya Allah dosa dan kesalahan terhadap kami yang kami lakukan yang tidak berkenan dan Allah. Dan dalam pagi ini Tuhan kami boleh bawa hidup kami, hati kami sebagai persembahan yang hidup dan kami ya Allah. Dilakukan dengan kami. Tuhan Yesus, kami syukur Tuhan, esok hari adalah hari kemerdekaan bangsa kami. 75 tahun Tuhan, negara kami sudah merdeka dan Tuhan berkati negara kami. Kalau dalam kondisi pandemi yang ada Tuhan, bila Tuhan yang terus beri kekuatan, Tuhan yang dukung dan Tuhan yang akan bangkitkan dan pulihkan kembali bangsa negara kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami Tuhan dari awal tengah sampai akhir. Kami serahkan seluruh orang yang ikut ambil bagian bahkan Tuhan pendeta dalam ibadah itu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami bersama dengan jemaat dalam kuasa Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus berdoa. Amin. Mazmur 59 ayat 7. Tetapi aku mau menyanyikan kekuatanmu pada waktu pagi aku mau bersorak-sorai karena setiamu. Sebab engkau telah menjadi kota bentengku, tempat pelarianku pada waktu kesesakan.
Allah Bapa kami di surga, terpujilah namamu, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Ya Tuhan, ampunilah kami akan dosa kesalahan kami, ketidaklaikan kami. Kuduskan, sucikan kami sehingga kami layak menjadi anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan, penebusan yang telah Kau berikan pada kami. Kami menjadi selamat atas dari segala dosa dan kesalahan kami. Terima kasih ya Tuhan, Kau berkati kami, pelihara kami sepanjang hidup kami hingga hari ini. Tuhan pelihara kami, Tuhan cukupkan apa yang kami perlukan, dan Tuhan beri kami perlindungan, keselamatan dari segala bahaya, dari segala wabah, sakit, penyakit. Pagi hari ini Tuhan, kami bersama-sama mengucap syukur atas berkat Tuhan, khususnya bagi bangsa dan negara kami, Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang besok akan memperingati kemerdekaan yang ke-75 tahun. Ya Tuhan, kemerdekaan diperoleh dengan perjuangan, dan juga karena anugerah Tuhan, bangsa kami dapat merdeka, dan Tuhan memberi kesempatan bagi kami untuk mengisi kemerdekaan itu dengan pembangunan. Namun Tuhan, pembangunan yang begitu gencar saat ini mengalami pertumbuhan yang negatif karena imbas dari wabah corona COVID-19 ini. Ya Tuhan, semua sendi negara kami mengalami kesulitan. Namun tidak hanya negara kami yang mengalami kesulitan, bahkan seluruh dunia, negara-negara di seluruh dunia mengalaminya. Ya Tuhan, kami sebagai bangsa dan negara, kiranya kami dapat bersatu, berjuang, bekerja sama, bergotong royong untuk dapat men-setup kembali langkah-langkah perjuangan bangsa negara kami dalam mengisi kemerdekaan ini. Meskipun kami menghadapi situasi yang sulit, namun kami akan terus bergerak maju mencapai cita-cita Indonesia maju. Tuhan berkatilah para pemimpin bangsa negara kami, Presiden, Wakil Presiden, para menteri jajarannya, sampai yang terendah, wakil rakyat, lembaga-lembaga negara yang lain, dan terlebih itu seluruh rakyat negara kami, supaya kami dapat bersatu mengisi pembangunan ini dengan sebaik-baiknya. Dan Tuhan, kiranya kami dapat mengambil peran kami masing-masing untuk kami dapat memberikan yang terbaik bagi bangsa negara kami, supaya kami bersama-sama dapat tumbuh, berkembang, dan maju kembali. Ya Tuhan, kiranya segala rangkaian peringatan, upacara, ataupun kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam memperingati ulang tahun negara kami yang ke-75 ini dapat diselenggarakan dengan baik, dengan aman, dan tidak menimbulkan kluster-kluster baru penularan COVID-19. Kiranya kami dengan segala kesadaran dapat melakukan protokol kesehatan dan terus menjaga supaya kami tetap memakai masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan dengan tertib, dengan disiplin, sehingga kami bersama-sama dapat melewati masa-masa sulit ini. Dan segala usaha untuk dapat menemukan vaksin untuk kami dapat terbebas dari COVID-19 ini, kiranya dapat dilakukan oleh lembaga-lembaga yang telah ditetapkan, ditunjuk, dan kiranya para relawan yang telah menjadi tempat uji coba dari vaksin-vaksin tersebut, mereka dapat dengan baik melaksanakan tugasnya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kiranya dengan imunisasi yang akan dilakukan secara menyeluruh dapat membebaskan kami dari COVID-19 ini, dan bangsa kami bahkan seluruh dunia dapat kembali normal seperti sedia kala. Terima kasih Tuhan, kami serahkan bangsa negara kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya semakin hari kami akan menjadi bangsa dan negara yang semakin baik dan semakin maju. Kami juga bersyukur pada bulan ini Gabungan Gereja Baptis Indonesia juga berulang tahun. Ya Tuhan, kami bersyukur Engkau menempatkan kami menjadi bagian dari umat Baptis Indonesia, menjadi
satu wadah pelayanan di mana Injil disebarluaskan, diberitakan, dan Gereja Baptis Indonesia Selapajang menjadi bagiannya. Kiranya kami dapat mengambil peran serta yang baik, yang tepat untuk turut serta mengabarkan Injil di lingkungan sekitar kami di Selapajang, Neglasari, Tangerang, dan sekitarnya. Tuhan berkati kami, Gereja Baptis Indonesia Selapajang, kiranya terus dapat melaksanakan tugas-tugas pelayanan dengan berbagai kegiatan yang dilakukan. Tuhan berkati sekolah minggu, PPA, PKMB, PPI, BPI, dan kegiatan-kegiatan yang lain. Kiranya kami dapat melaksanakannya dengan baik meskipun dalam situasi yang terbatas seperti saat ini, dan nama Tuhan dimuliakan di dalam setiap persekutuan-persekutuan yang dilakukan. Terima kasih Tuhan memberkati kami juga atas kepemimpinan Gembala Sidang kami, Pendeta Martin Kusdadar. Kiranya kami terus dapat dibimbing, diarahkan dapat bersetia dan taat kepada Tuhan, dan kami terus memikirkan, memajukan pelayanan-pelayanan di gereja ini. Terima kasih Tuhan untuk keluarganya Tuhan Nis dan Lodi yang menjadi teladan bagi kami semua. Kiranya kami dapat bersama-sama bersekutu di dalam gereja ini. Tuhan berkati juga para panitia perancang. Tuhan berkati panitia perancang periode yang lama yang sebentar lagi akan menyelesaikan tugasnya, dan juga para calon panitia perancang yang baru yang sedang dipilih oleh panitia pencalonan. Kiranya juga Tuhan berkati sehingga kami semua dengan segala keikhlasan, ketulusan hati kami terus menjalankan pekerjaan Tuhan di Gereja Baptis Indonesia Selapajang ini. Ya Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk jemaat Gereja Baptis Selapajang yang saat ini sedang sakit, lemah. Kiranya Tuhan berkati, Tuhan beri pemulihan di kesehatan. Kami tidak dapat menyebutkan satu persatu. Kiranya Tuhan melawat mereka, Tuhan menjamah mereka, dan Tuhan yang menyembuhkan mereka. Terima kasih Tuhan, berkatilah setiap usaha, pekerjaan, sekolah, anak-anak-Mu, jemaat Gereja Baptis Indonesia Selapajang ini. Kiranya semua Tuhan berikan keberhasilan. Kami hidup tidak lepas dari permasalahan, namun kami yakin Tuhan akan menuntun kami untuk dapat menemukan jalannya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua doa syukur kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, tema gereja kita adalah bebaskan ikatan song-song masa depan. Dan ayat-ayatnya diambil dari Kolose 1 ayat 13 sampai 14. Kita akan baca bersama-sama. Saya undang Bapak Ibu, kita bisa sambil berdiri, kita baca. Kita baca dan nyanyi dari alamat. Kolose 1 ayat 13 sampai 14. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang terkasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Maka pujian tema kita serta berdiri dalam Kristus Maha Kuasa. Amin.
ini kami undang kita akan dengarkan kesaksian calon baptisan dari Marcella Jatuh. Namun sebelum kita dengarkan kesaksian calon baptisan ini, kami undang paduan suara. Jadi kita silakan dengan kesaksian calon baptisan. Marcella. Calon baptisan Marcella Jatuh. Siap. Dan Marcella dulu. Shalom Bapak Ibu. Di sini saya mau bersaksi bagaimana saya mengalami Yesus sampai akhirnya saya mempercayai yang dibaptis. Jadi untuk itu waktu saya lahir dari keluarga Kristen, dari kecil ikut sekolah minggu dan ikut sekolah minggu, tapi saya belum tentu mengenal siapa Tuhan Yesus, belum begitu paham tentang Tuhan Yesus. Nah terus kayak sering berjalan waktu, saya itu dari kecil sering tanya-tanya tentang Tuhan ke mama, kayak bagaimana sih Yesus itu akhirnya terus kayak dari mati, bangkit. Terus mama juga sering jelasin ke saya. Nah tapi pas saya masuk ke SD itu saya punya mengalami mukjizat di dalam hidup saya. Waktu itu pas SD awal itu di bawah lidah saya itu ada sariawan. Awal itu sariawan kayak kecil gitu, terus makin lama tuh makin gede, kayak bisul tapi bukan semacam bisul. Itu kayak kalau misalkan dikit apa itu langsung udara, langsung balik gitu. Terus akhirnya saya berobat ke psikolog waktu itu sama mama sama papa. Terus kata dokter ini tuh daging lagi dan harus dioperasi, harus dibuang. Waktu itu mama sama papa juga udah setuju mau dioperasi, terus tinggal janjian waktunya kapan mau dioperasi. Tapi pas mau dari situ saya langsung berdoa sama mama, langsung mama juga waktu itu ada kesentuhan didoain gitu. Besoknya itu ini kayak kering sendiri, kayak kecil sendiri, terus kayak kecil hilang, kayak benar-benar hilang, nggak ada sama sekali, nggak ada pencitraan sama sekali. Terus akhirnya saya nggak jadi donasi. Itu kayak salah satu mukjizat yang di dalam hidup saya yang pernah saya alami. Terus pas saya kelas 6 SD juga saya kayak makin penasaran, sering nanya-nanya juga gitu tentang Tuhan Yesus. Tapi saya waktu itu udah disuruh dibaptis, tapi saya masih ragu. Saya pikir tuh dibaptis itu kayak nggak bisa kayak orang lain, kayak nggak bisa berteman sama agama di luar Kristen, kayak ngomong juga harus benar terus, kayak gitu. Terus akhirnya sampai kayak dari kelas 7 pas SMP itu saya sering nanya-nanya gitu. Terus saya nanya ke mama, waktu itu kayak kenapa kita harus dibaptis. Terus mama juga jelasin kalau barang siapa percaya dibaptiskan dia akan diselamatkan. Dan saya itu kayak paham gitu, kalau misalnya kita dibaptis kita nggak harus kayak gitu. Maksudnya kayak kita masih boleh berteman sama orang luar Kristen, cuman emang kita tuh kalau misalnya kita harus berubah sifat dari sikap dulu itu. Sebelum saya dan sekarang saya tuh nggak pernah peduli sama orang lain, maksudnya kayak nggak pernah peduli sama iman teman-teman saya, nggak pernah kasihan. Waktu itu kan saya di sekolah agamanya Buddha, jadi teman-teman saya kebanyakan Buddha. Itu kayak saya sebodoh amat gitu sama mereka, mau jagonya apa juga. Tapi semenjak itu saya kayak mulai merasa kasihan gitu. Jadi kayak dikit-dikit kayak sering ajak-ajak dia ke gereja, ajak dia kasih tahu firman Tuhan. Tapi kayak waktu itu pernah dia mau ke gereja, tapi ya sekarang nggak tahu kemana. Terus pas itu saya juga
Selamat pagi Bapak dan Ibu. Pagi. Saya ingin bersaksi awalnya saat ada anak yang saya akan dibaptis, mama menyuruh saya untuk dibaptis. Lalu syaratnya setiap pagi harus mengikuti ibadat dewasa setiap pagi. Dan saya saat itu tidak serius menanggapi anjuran mama. Lalu mama bilang ke saya, "Yaudah lah, kamu harus ikut baptisan dulu, kamu belum serius. Dan kamu masih kecil." Lalu saya dengar keputusan mama, lama harus tetap berbaptis. Saya sadar, saya adalah orang berdosa. Karena berdosa pasti masuk neraka. Dan saya tidak mau masuk neraka. Tetapi firman Tuhan berkata, karena begitu besar kasih Allah dalam dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan hidup kekal. Dan saya percaya Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Yesus adalah Juru Selamat. Terima kasih. Terima kasih kalau dan ya. Bapak Ibu juga dikasih Tuhan, demikian kita sudah dengarkan kesaksian sebagai dua keputusan dari manusia yang belum untuk siap untuk dibaptiskan di bulan depan. Di minggu depan juga kita akan dengarkan ada calon baptisan lain dari dua orang lagi dan demikian. Dan kita sungguh mengucap syukur bahwa generasi muda sebagai penggerak gereja yang masih sangat belia. Bapak Ibu, kita akan masuk dalam saat persembahan dan kesimpulan. Kita bisa beri persembahan, kita akan maju ke depan bergantian, bisa dari kelompok yang dari sebelah kiri saya. Bisa dimulai dan musik akan mengiringi saat kita berikan persembahan. Kantung yang ada tanda merah pada kartu untuk persembahan pembangunan.
dipenuhi dengan firman-Mu. Kami yang datang dengan haus dan lapar akan firman-Mu, Tuhan yang memenuhi semuanya, dan kami sungguh-sungguh boleh diberkati dengan aliran firman Tuhan yang Tuhan siapkan bagi kami pada hari ini. Karena itu berbicaralah kepada kami ya Tuhan, kami anak manusia untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, menaikkan pujian dan syukur kami. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Tidak terasa kita sudah masuk ke minggu yang ketiga di bulan Agustus, dan seperti yang disampaikan tadi bahwa besok kita akan sama-sama merayakan kemerdekaan negara kita yang tercinta, Republik Indonesia yang ke-75. Tetapi fakta yang kita perhatikan bahwa meskipun kita sudah 75 tahun merdeka, tetapi diakui ataupun tidak bahwa bangsa negara kita belum mengalami kemerdekaan secara tuntas. Itu satu hal yang harus kita lihat. Dengan banyaknya rakyat kita yang belum menikmati kesejahteraan, dengan banyaknya persoalan-persoalan yang berkaitan dengan sosial dan masyarakat, ini membuktikan kepada kita bahwa bangsa negara kita belum sepenuhnya betul-betul merdeka secara tuntas. Dan dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya pun, kita harus mengakui sepenuhnya bahwa ada banyak orang yang sudah menjadi satu jemaat gereja yang sudah menyatakan saya percaya kepada Kristus Yesus, toh faktanya tetap masih terikat dengan sesuatu. Ini boleh menjadi bahan perenungan buat kita sekalian, dan saya akui ketika saya menyampaikan tema ini bukan perkara yang mudah bagi saya. Saya introspeksi diri, saya periksa diri, apakah ada hal-hal yang masih mengikat hidup saya. Dan jujur, saya menemukan itu dalam diri saya. Saya bertobat, saya minta ampun. Saya minta Roh Kudus memperbaharui hidup saya. Dan ini pun yang harus kita lakukan sebagai kehidupan orang yang percaya. Karena kita sadar bahwa bebas dan merdeka dengan tuntas itu menjadi satu sarana, satu jembatan buat kita sekalian untuk kita terus menuju kepada pertumbuhan yang semakin dewasa. Kenapa ada banyak orang Kristen yang suka untuk maju, suka untuk bertumbuh dan dewasa? Karena masih ada hal-hal yang mengikat hidupnya. Karena itu saya mohon bantuan, dukungan, doa sidang jemaat yang kasih Tuhan. Tanggal 20 September nanti kita akan menyaksikan momentum yang sejarah di gereja ini dengan dibaptiskannya 6 orang. Ya. Dan sekarang kita sungguh-sungguh boleh memiliki satu pertumbuhan iman percaya. Mereka lah nanti yang akan menggantikan para senior di gereja ini, dan mereka akan jadi pemimpin masa depan. Itu yang kita harapkan. Ya, walaupun mereka masih banyak yang dilihat, tapi kita perlu dukung, sokong dengan apa? Tidak hanya dengan doa, tapi juga dengan keteladanan hidup kita sekarang. Tadi, ya, Elo menyampaikan kesaksiannya juga Marsha, ya, indah sekali waktu saya dengar. Walaupun terkesan polos, ya, El menyampaikan syaratnya harus kebahagiaan dulu, ya, setia. Saya harap setia ibadah bukan hanya karena mau dibaptis, ya, tetapi terus setia beribadah. Meskipun sudah dibaptis, justru ketika sudah dibaptis menunjukkan terus kesetiaan kepada Tuhan. Itu yang menjadi doa dan harapan saya. Ada pertumbuhan terus menerus. Ya, tidak mustahil. Elo yang masih muda, ya, kelihatan imut-imut, ya, bukan aneh, imut-imut, ya, Tuhan, ya, ya. Nanti dalam waktu yang singkat, ketika dia menginjak makin bertambah usia, di
diiringi juga makin bertumbuhnya iman dan percaya. Amin. Itu yang kita harapkan. Terus dukung dalam doa. Bebas dan merdeka dengan tuntas, itulah yang menjadi tema kita sekalian. Kayaknya ini tekanannya kok berulang-ulang. Ya, ada kesan kalimat ini boros. Saya katakan bukan boros, tapi saya ingin menjadi tekanan dalam kalimat ini. Tekanan yang kuat tentang kemerdekaan yang sesungguhnya. Bebas dan merdeka dengan tuntas, bukan asal bebas, bukan asal merdeka. Tapi kita akan langsung gabungkan kalimat ini dengan bebas dan merdeka, tuntas pula. Ya, bukan bebas dan merdeka, tapi sebagian masih ada yang tidak. Ya, itu yang kita harapkan. Ya. Nah, Bapak Ibu sedang jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita akan baca Galatia pasal 5 ayat 1. Karena cuma satu ayat, coba kita akan bacakan bersama-sama. Galatia 5 ayat 1. Demikian bunyi firman Tuhan. Kalau sudah menemukan, mari dengan saya kita akan baca bersama-sama. Galatia 5 ayat 1. 3, 2, 1. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah merdekakan kita. Katanya berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan hukum perhambaan. Kalimat yang jelas dan tegas, ya. Jangan sampai lagi kita dikenakan oleh hukum perhambaan. Jangan sampai kita lagi terikat dengan hal-hal yang membuat kita tidak bisa bebas bergerak ke arah kemajuan pertumbuhan dalam Kristus. Ya. Nah, Bapak Ibu sedang jemaat yang dikasih Tuhan, ini yang perlu kita sadari sepenuhnya, bahwa ikatan yang membelenggu itu sesuatu yang real, sesuatu yang nyata. Jangan sampai kita berkata, itu nggak ada di dalam belenggu. Saya mau sampaikan ini sesuatu yang betul-betul real, sesuatu yang betul-betul nyata dalam setiap kehidupan kita, termasuk orang yang percaya, termasuk kita adalah anggota jemaat. Ini pertanyaan yang menantang buat kita sekalian. Ikatan apa saja yang saat ini sedang ada dalam hidup kita, yang hari dalam hidup kita, silakan introspeksi. Hanya Tuhan yang tahu. Ya. Ini merupakan kesempatan buat kita untuk melihat barangkali bahkan kemungkinan besar ikatan itu masih hadir dalam hidup kita. Kalau kita melihat di bagian ayat ini merupakan satu bagian ayat yang harus menjadi perenungan bagi sekalian. Kalau kita dikalahkan oleh orang, maka kita harus menjadi hamba orang itu. Ya, dikatakan juga di dalam ayat 2 Petrus pasal 19 seperti itu. Ya, kalau kita dikalahkan oleh orang, kita menjadi hamba orang itu. Dengan perkataan lain, kalau kita dikalahkan oleh kuasa gelap, kuasa iblis, kita akan menjadi hamba atau budak iblis, budak kuasa kegelapan itu sendiri. Karena itu kenapa Efesus pasal 4 ayat 27 berkata kepada kita sekalian, agar jangan pernah memberi kesempatan sedikit pun kepada kuasa gelap, kepada iblis. Meskipun kita sudah dibaptis, meskipun sudah menjadi anggota jemaat, iblis terus sering sampai detik ini mengancam kita, merongrong kita. Ketika ada celah sedikit, maka kita akan terlena ketika iblis menyerang. Jangan sampai kita diberi kesempatan bercelah kepada iblis. Kita ingat satu peristiwa kalau kita lihat dalam Matius pasal 12 ayat 43 sampai 45. Kita ingat cerita itu bukan? Ya. Pada waktu roh-roh jahat itu keluar dari seseorang, ya, dia mengembara mencari orang lain, tapi karena dia tidak menemukan, dia kembali kepada orang tadi. Ya. Tetapi kekuatannya berlipat, tidak hanya satu, tetapi mengajak 7 roh yang lain. Sehingga orang tadi yang awalnya
Ini fakta yang kita perhatikan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Karena itu kita harus waspada akan hal ini. Jangan sampai kita biarkan hidup rohani kita kosong. Karena ketika kosong, meskipun kita mungkin sudah dari bagian dari jemaat dibaptiskan dan sebagainya, menjadi orang Kristen, karena kondisinya kosong, maka keadaannya akan lebih buruk dari semua. Ya. Ini perumpamaan yang dalam yang disampaikan oleh Tuhan Yesus dalam Matius pasal 12 ayat 43 sampai 45 ini. Tolong direnungkan bagian ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nah, hal yang lain yang perlu kita sadar juga bahwa kemerdekaan sejati itu hanya ada dalam Kristus. Ya. Hanya dalam Kristus yang membebaskan kita. Dia sang penebus yang mampu melepaskan segala ikatan kita. Ya. Karena itu perlu dijelaskan dalam bagian ini bahwa kemerdekaan sejati hanya ada dalam Kristus dan akan dinikmati oleh setiap orang yang percaya. Ya, kita percaya karena ini melalui kuasa Roh Kudus yang berkarya dengan 3 cara. Ini yang harus kita pelajari. Ya, ada 3 cara bagaimana karya Roh Kudus mengingatkan kita, menyadarkan kita, dan ini yang pertama yang akan kita pelajari. Roh Kudus yang menyadarkan. Kalau kita lihat Yohanes pasal 16 ayat 8, coba kita akan perhatikan bagian ini. Yohanes pasal 16 ayat 8, ya, satu bagian yang sangat populer, coba kita akan lihat. Perhatikan ayat ini bersama-sama. Yohanes pasal 16 ayat 8, demikian berbunyi. Firman Tuhan berkata demikian. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Jelas dikatakan dalam bagian ayat ini, kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan, menyadarkan. Saya ingin menyampaikan satu kebenaran ini bahwa ketika orang percaya kepada Kristus, menerima Dia sebagai penebus dosa, juru selamat pribadi, saya harus sampaikan ini bukan karena kekuatan kita, tapi karya Roh Kudus yang menginsafkan kita, yang menyadarkan kita, sehingga kita mengakui Yesus sebagai satu-satunya juru selamat. Karya Roh Kudus yang menginsafkan, yang menyadarkan bahwa kita adalah orang berdosa. Karena itu kita harus juga sadar bahwa ada banyak orang yang sesungguhnya tidak menyadari bahwa ikatan iblis itu ada dan nyata sesungguhnya. Sampai sekarang kita melihat bahwa ada orang-orang yang sebenarnya terikat, tetapi dia tidak sadar bahwa dirinya sedang terikat. Hanya Roh Kudus yang memberikan kesadaran betul ikatan itu ada. Setelah itu dia bertindak, minta Roh Kudus yang bekerja, yang berkarya. Respon kita diperlukan, dibutuhkan untuk sungguh-sungguh kita bisa menyadari bahwa itu ikatan ada dalam diri. Karena itu kita harus minta Roh Kudus yang bekerja, tetap jaga, pelihara relasi kita dengan Tuhan, dan Dia Roh Kudus yang juga berbicara secara khusus kepada kita sekalian. Nah, saya ingin menyampaikan bahwa contoh yang konkret yang kita perhatikan dalam Perjanjian Lama, ada seorang yang bernama Daud dan ada seorang yang bernama Yesaya. Ya, mereka adalah tokoh yang besar, tapi mereka sadar bahwa mereka masih terikat. Daud, kalau kita perhatikan dalam Mazmur 19 ayat 13, dia sampai berdoa meminta, memohon supaya dia dilepaskan, dimerdekakan, dibebaskan dari hal-hal yang dia tidak sadari. Ini berkenaan dengan soal
bisa kita pindahkan. Seringkali dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya, kita tidak menyadari bahwa apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan, ternyata itu adalah satu tindakan yang menjadi batu sandungan dalam hidup kita. Itu sebabnya kenapa Daud pun berdoa, bebaskan, lepaskanlah aku dari hal-hal yang tidak kusadari, kata Daud. Ini pertanyaan penting buat kita. Beda kalau orang memang sadar sepenuhnya dia lakukan itu tidak betul. Tetapi banyak orang yang tidak menyadari bahwa perkataannya, hatinya, tindakannya ternyata memberikan contoh yang tidak baik dalam kehidupan pribadi. Daud, seorang tokoh besar, masih berdoa minta seperti itu. Artinya dia menyadari masih ada ikatan dalam dirinya. Sampai-sampai dia minta pada Tuhan, lepaskan aku ya Tuhan dari segala sesuatu yang tidak kusadari. Yesaya juga sama. Ketika dia melihat kekudusan Allah, melihat malaikat memenuhi Tuhan, kudus, 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 dia berkata, celakalah aku karena aku najis gitu. Ya, Yesaya menyadari akan bibir mulut lidahnya yang najis, yang kotor. Perhatikan baik-baik perkara ini, jemaat yang dikasih Tuhan. Ada banyak orang-orang Kristen yang tidak bisa menekan mulut dan lidahnya, masih bisa berkata-kata, berbicara hal-hal yang najis dan kotor. Itu keikatan. Dan Yesaya tidak dibebaskan dari hal itu, sampai akhirnya malaikat pun datang menaruhkan bara di bibirnya, menguduskan bibirnya. Hanya ketika Roh Kudus yang menyadarkan saja kita sadar bahwa itu adalah perkara yang tidak betul. Mari kita memberi identitas kita kepada Roh Kudus, kepada kuasa Tuhan, agar kita sungguh-sungguh sadarkan sepenuhnya. Kita harus mengerti bahwa hal yang pertama atau langkah yang pertama untuk dapat menghancurkan ikatan, ialah sadar bahwa ikatan itu lebih jauh. Sadar ada ikatan. Kalau kita tidak nyari ada ikatan, nggak mungkin kita akan keluar. Karena itu minta Roh Kudus yang menerangi, menyadarkan kita sekalian. Roh Kudus berkarya untuk melepaskan kita. Yang kedua yang kita belajar, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita pun harus menyadari bahwa Roh Kudus mengarahkan kepada Kristus. Ada orang yang mengklaim, saya mengerti Roh Kudus, saya tahu Roh Kudus, saya mengerti Roh Kudus. Dari mana mengerti Roh Kudus? Orang hanya tahu memahami, mengerti karya Roh Kudus dari firman Tuhan, dari apa yang diucapkan oleh Kristus sendiri. Pekerjaan Roh Kudus adalah memberikan kesaksian tentang Kristus dalam kehidupan seseorang. Kalimat perkataan sadar Kristus mengingatkan kita, manakala kita melangkah dalam kehidupan yang salah, kita ingat tadi akan firman Tuhan, firman Kristus. Dan ketika kita mengingat perkara itu, saya yakin, kita yakin Roh Kudus yang mengingatkan. Ada koneksitas, ada relasi yang teramat sangat dekat dan akrab di antara Kristus dan Roh Kudus, karena memang mereka satu adanya. Karena itu Bapak Ibu, sekali dalam musik Kristus, waktu kita mengatakan saya dipenuhi Roh Kudus, ingat Roh Kudus makan apa? Ya, banyak di sana, di luar sana orang yang mengatakan saya itu Roh Kudus. Roh Kudus macam apa? Roh Kudus yang betul-betul sesuai dengan ajaran Kristus, yang selaras dengan apa yang diajarkan oleh Kristus.
yang berkaitan dengan firman Kristus. Roh Kudus itulah yang memberikan kepada kita karyanya untuk kita menyadari bahwa ada ikatan di dalam kehidupan kita. Hanya Tuhan saja yang mampu menghancurkan setiap ikatan belenggu. Dan kita tahu dalam Matius 28 ayat 18, Tuhan Yesus berkata dengan tegas, segala kuasa di bumi dan di surga ada di tangannya. Karena itu kalau kita minta dibebaskan dari kuasa belenggu ikatan iblis, kuasa kegelapan, maka tidak ada cara lain ketika kita mengimani firman Kristus. Roh Kudus bekerja. Itu yang kedua yang kita pelajari, Bapak Ibu yang dikasihi. Yang terakhir, yang ketiga, kita melihat bagian ini. Roh Kudus memberikan kepada kita kuasa. Ya. Kemerdekaan sejati hanya ada dalam Kristus dengan cara melalui karya Roh Kudus. Ketika Roh Kudus menyadarkan kita, ketika Roh Kudus mengingatkan kita melalui karya Kristus. Dan yang ketiga, ketika Roh Kudus memberikan kuasa kepada kita. Roh Kudus memampukan kita untuk bertekun dalam kebenaran, bukan cuma mendengar untuk melupakan, tapi sungguh mau melakukan seperti yang dikatakan di dalam Yakobus pasal yang ke-1 ayat yang ke-25. Ya. Ini penting untuk kita lihat. Yakobus 1 ayat 25 berkata kepada kita untuk supaya kita teliti bertekun, ya, di dalam firman Kristus, dalam firman Tuhan. Jangan hanya mendengar untuk melupakan. Mari kita hitung dengan jujur berapa kali kita mendengar firman Tuhan, tetapi apakah kita segera melupakan? Ketika kita bersama-sama mendengar renungan atau firman Tuhan atau khotbah, sadarilah bahwa di sana, di pintu keluar, iblis sudah menunggu untuk merampas kembali apa yang telah kita dapatkan. Itu sebabnya jangan heran ada orang banyak mendengar tetapi untuk melupakan, bukan mendengar untuk dilakukan, melakukan, mendengar untuk dilupakan kembali. Kita harus menjadikan firman ini hidup dalam kehidupan kita. Roh Kudus memampukan kita untuk kita boleh mendengar dengan benar, tidak melupakan. Mari kita akan tetap berjalan dalam kemerdekaan dari iman kepada iman, dari kekuatan kepada kekuatan, dan dari kemuliaan kepada kemuliaan. Ketika Roh Kudus berkarya atas hidup kita, ada kecenderungan, ada kerinduan besar dalam diri kita untuk terus berjalan dari iman kepada iman. Ada pertumbuhan iman, semakin bertumbuh kuat, ada kekuatan demi kekuatan, ada kemuliaan demi kemuliaan. Ketika kita berjalan dengan cara seperti ini, maka itu artinya kita sedang berjalan di dalam tindakan untuk melepaskan segala hal. Ini yang menjadi tantangan bagi sekalian, Bapak Ibu yang kasih. Bagaimana responnya? Apa yang kita lakukan? Tuhan mengizinkan kita hidup dalam tubuh yang lemah ini. Ya, tubuh daging ini penuh dengan keterbatasan, kelemahan, dan masih bisa jatuh dalam dosa. Ya, karena inilah sifat kedagingan kita. Oleh karena itu kita harus selalu berdoa dan berjaga-jaga seperti yang kita katakan dalam Matius pasal 26 ayat 41. Ya, ini cerita yang berulang-ulang selalu perlu kita dengarkan, perlu kita mengerti, pahami juga bahwa ini berkaitan dengan pengalaman Tuhan Yesus yang di Taman Getsemani. Ya, ketika dia berdoa, dia menemukan 3 murid yang tertidur. Kemudian ada teguran dari Tuhan Yesus. Ya, dia mengatakan berdoa dan berjaga-jagalah. Lebih jauh dia katakan, roh memang menurut tapi lagi lemah. Ya, sadar
daging kita ini lemah, berpotensi untuk jatuh kembali. Ya, karena itu penting untuk kita terus berdoa dan menjaga. Ini yang perlu kita lakukan. Bagaimana kita bisa bebas dari ikatan kalau kita tidak pernah lagi, tidak mau lagi berjaga-jaga dan berdoa? Bagaimana mungkin orang bisa terlepas dari ikatan kalau kehidupan doanya saja tidak hidup? Tidak pernah mau berdoa lagi. Bagaimana dia bisa lepas dari ikatan kalau relasi dengan Tuhan melalui doa itu tidak ada? Ini penting kita lakukan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tuhan mengutus Roh Kudus supaya memelihara kita agar tidak lagi menuruti keinginan daging. Dan kita tahu bahwa setiap orang yang percaya dalam diri ditempatkannya Roh Kudus. Roh Kudus ada dalam diri kita, bukan pasangan. Ya. Tapi dia hadir dalam diri kita untuk mengingatkan kita, untuk menyadarkan kita, untuk memberikan kekuatan kepada kita, untuk menuntun hidup kita ke arah yang lebih berkenan. Roh Kudus ada dalam diri kita. Betul. Masalahnya apakah Roh Kudus itu kita berdayakan atau tidak? Bagaimana mungkin orang akan terlepas dari segala ikatan kalau dia tidak pernah memberdayakan Roh Kudus dalam diri? Karena itu Kristus telah memerdekakan kita, maka mari kita akan bebaskan kehidupan kita dengan tuntas, dengan bebas sebebas-bebasnya dari ikatan belenggu. Karena itu mari kita akan menjadi betul, dan jangan lagi kita mau diikat, dikendalikan oleh pertambaan. Ini yang Tuhan mau dan moga kita bebas dan merdeka dengan tuntas. Mari kita berdayakan kuasa Roh Kudus, karena hanya Roh Kudus yang dapat menyadarkan, hanya Roh Kudus yang dapat mengingatkan kembali kepada kita firman Kristus, hanya Roh Kudus yang memberikan kepada kita kesanggupan dan kuasa untuk melawan segala kata. Inilah 3 hal yang harus menjadi bagian dari kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian dan merdeka. Mari kita akan ucapkan dia merdeka dengan semangat. 3, 2, 1. Merdeka. Sekali lagi. Merdeka. Sekali lagi. Merdeka. Ya, kiranya ini tidak hanya ucapan hampa, tetapi juga harapan supaya kita sungguh-sungguh mengalami kemerdekaan secara rohani. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, Bapak yang mengasihi kami, Bapak dalam nama Kristus Yesus, kami sungguh menaikkan pujian syukur untuk kesempatan yang baik dan indah dari kami semua. Boleh mendengar belajar dari firman-Mu. Kami menyadari Tuhan bahwa kami merupakan pribadi-pribadi yang penuh dengan kelemahan, keterbatasan. Kami mohon pertolongan Tuhan supaya kami dimampukan oleh kuasa Roh Kudus untuk dapat melawan segala kekatan, melepaskan segala kekatan, dan kami juga ada dalam tuntunan dan pimpinan Roh-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk apa yang Tuhan sampaikan. Kami ingin menyerahkan hidup kami dalam tangan kuasa Tuhan. Mari ya Tuhan, Engkau mendengar setiap doa kami. Kami menyerahkan tubuh, jiwa dan roh kami dalam tangan kuasa. Terima kasih Yesus. Engkau melihat hati kami dan kami sepenuhnya. Biar Roh Kudus menerangi kami dan bidang kami, memberikan kesadaran kepada kami secara penuh. Apakah masih ada hal yang terikat hidup kami? Ketika kami menemukan hal itu, kami dengan rendah hati mau mengakui harapan. Mohon Engkau yang menguatkan, menuntun memimpin hidup kami. Kami dimampukan untuk memberdayakan kuasa Roh-Mu yang kudus. Dalam nama Kristus Yesus Tuhan mereka pujian syukur. Amin. Mari kita bangkit diri. Kita akan respon firman Tuhan dengan pujian ini.
dengan sepenuh hati kita mengangkat pujian ini, dan biarlah hati kita dipenuhi dengan kerinduan yang besar untuk kita dibaharui kembali dalam kasih. Mari kita pujikan pujian ini dengan sepenuh hati. Inilah kami, anak-anakmu, kami menyadari kami adalah pribadi yang penuh dengan keterbatasan dan kelemahan. Karena itu kami sangat membutuhkan Engkau ya Tuhan, ya Roh Kudus, berkarya dalam kehidupan kami selanjutnya. Biarlah pujian ini tidak hanya mencerminkan lagu yang kami naikkan, tapi juga mencerminkan keputusan kami responkan. Engkau yang bertindak, Engkau yang menyatakan kuasa bagi kami, dan kami mau merespon semua dengan kesadaran bahwa kami memang membutuhkan pimpinan yang dilakukan sepanjang hidup kami. Baharui hidup kami ya Tuhan, dan ketika kami kembali ke rumah kami masing-masing, sungguh-sungguh kami tetap mengingat apa yang Tuhan sampaikan melalui firman-Mu kepada kami semua. Terima kasih Tuhan, berkati setiap pribadi tanpa terkecuali.
Kami angkat doa ini ucapan syukur dalam nama Kristus Yesus. Haleluya. Sidang jemaat yang dikasihi, pulanglah dalam damai sejahtera Allah dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya pertolongan dari Allah Bapa, kasih sukacita damai sejahtera berkatnya turun atas kita dari Allah Bapa di surga. Kasih karunia anugerah yang sungguh ajaib terus mengiringi setiap langkah hidup kita, dimanapun kita berada, kemanapun langkah kita tertuju. Roh Kudus memimpin menuntun, menyadarkan kami, dan kami mengingat bahwa kekuatan penghiburan nyata dalam karya Roh Kudus. Kiranya berkat ini sungguh-sungguh turun atas kehidupan kami, umat-Mu yang percaya. Dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Haleluya. Amin.